Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di rumah? Manfaatkan waktu kalian di rumah dengan hal-hal yang bermanfaat. Masih tetap semangat dan semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Jangan lupa juga nurut sama orang tua di rumah. Kita tetap selalu semangat dan semangat walaupun kita jauh di mata, dekat di hati. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pelajaran hari ini kita mulai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Namun, perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas, memahami kerjasama sebagai wujud persatuan, menuliskan ciri-ciri tumbuhan menggunakan kosakata yang tepat, memahami kerajinan mozaik, dan memahami soal cerita tentang pembagian bilangan. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita saat ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Berkembang biak dengan biji adalah terbentuk dari hasil penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan berkembang biak dengan tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Nah, ini merupakan salah satu contoh berkembang biak dengan biji. Yang pertama yaitu selimut biji yang melindungi biji. Kemudian ada kotiledon yang merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, dan ini merupakan embrio calon tumbuhan baru. Nah, ini merupakan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Kemudian ini merupakan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, yaitu ada cocor bebek, kemudian ada tumbuhan pisang, dan ada tumbuhan bambu. Ini merupakan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, jadi tumbuh di samping induknya. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Jadi keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Nah, ini merupakan salah satu contoh keberagaman. Yang pertama, kegiatan berikut termasuk kerjasama, dan yang kedua, manfaat kegiatan tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan ringan. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami artinya, maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Kemudian
Kerajinan mozaik dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian, sedangkan teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Dan teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah, ini merupakan salah satu kerajinan mozaik dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Dan ini adalah contoh dari seni mozaik yang menggunakan teknik sambung. Ini adalah gambar beruang. Buatlah sebuah kerajinan mozaik sesuai kreativitasmu di rumah. Nah, ini merupakan tugas pertama kalian, yaitu membuat kerajinan mozaik sesuai keinginanmu di rumah. Bebas menggambar apa saja, seperti halnya contoh sebelumnya. Soal cerita tentang pembagian bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, pahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan di dalam soal. Setelah itu, buatlah kalimat matematika yang sesuai dan selesaikan dengan teliti. Nah, ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku temamu. Silahkan kalian buka halaman 89. Syukron, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.